Kita cuma 5 orang ya, Sahira ya. Iya, Bu. Di apa 5 juga ya? Di apa? Di absensi. Di Skor absen, kemarin absensi. Bu pas saya datang sama dosen pengganti Bu, cuman 2 di absensi Bu. Oh gitu. Oke oke. Iya, terus saya buat nama saya di bawahnya itu Bu. Baik ya. Oke, kita mulai saja ya. Mungkin ini yang kedua ya, pertemuan kita yang kedua. Jadi untuk Sabtu depan ya, itu kan karena Jumat besok Ibu mau pergi. Untuk hari Minggu depan kita masuk di Sabtu aja ya. Sabtu jam-jam 3 sorean juga lah ya. Kalau Jumat kan mungkin masih ada yang bekerja atau apa ya kan. Online kan Bu? Iya, tetap online. Udah online terus. Kalau untuk tatap muka sepertinya pertemuan pertama kedua waktu itu. Oke, sebentar ya, mana materinya tadi membuat. Oke, baik. Jadi eh, untuk selanjutnya mungkin Ibu akan bahas tentang sejarah ya, sejarah singkat dari hukum pidana internasional ya. Jadi sejarah singkatnya itu bahwasanya HPI ini dia merupakan hukum pidana yang diawali dengan terbentuknya 2 pengadilan pidana internasional. Yang pertama di dunia yang bersifat ad hoc pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pengadilan pidana internasional kita yang Ibu bilang tadi ICC, kemudian juga ada yang baru nih ya ICTY di Yugoslavia, ada juga ICTR ya di Rwanda. Nah, ini ad hoc sifatnya. Artinya ad hoc itu dia ad hoc itu artinya dia adalah sementara. Nah, jadi pengadilannya itu bersifat ad hoc atau bersifat sementara. Nah, terbentuklah 2 ICT dengan ICTR tersebut terbentuk, maka kemudian lanjut lagi ke ICC ya, International Criminal Court yang kita kenal sekarang gitu. ICC ini beranjak dari ICT dan ICTR tadi yang digabungkan menjadi ICC dan itu di latar belakangnya dengan yang namanya Statuta Roma ya. Statuta Roma itu merupakan sebuah perjanjian juga, perjanjian yang diadakan di Roma. Statuta Roma ini pada tahun 1998 ya, tahun 98 di Roma yang dia itu memang mensepakati adanya namanya International Criminal Court. Nah, itulah dia ICC dengan basicnya itu atau dengan payung hukumnya itu adalah Statuta Roma. Nanti kalian bisa download ya. Apa sih isi-isi dari Statuta Roma itu? Boleh di-download ya. Kemudian juga boleh lihat tentang apa sih itu International Criminal Court karena nanti salah satu materi yang akan Ibu bahas juga itu tentang International Criminal Court ya. Jadi boleh dari sekarang di-download bahannya atau dibelilah bukunya tentang hukum pidana internasional kan banyak itu ya. Nah, kemudian lahirlah ICC yang dia backgroundnya itu adalah Statuta Roma. Nah, kehadiran pengadilan pidana internasional ini juga masih sifatnya itu ad hoc atau tidak permanen atau sementara, ya kan? Di mana ICC ini dia itu berujung pada pelanggaran hukum dan moral dan lebih banyak kepada hukum dan HAM, ya, mengadili hukum dan hak asasi manusia. Jadi itulah salah satu perjalanan daripada hukum pidana internasional. Nah, pada intinya ICC ini adalah bentuk perwujudan dan keinginan masyarakat internasional untuk mencari solusi agar penghormatan dan penegakan hukum pidana internasional itu dapat efektif di tengah keberadaan iklim impunitas akibat dari kegagalan mekanisme penegakan nasional. Secara harfiah, impunitas diartikan sebagai freedom from punishment, harm, or loss ya. Jadi memang namanya pidana internasional pasti kajiannya itu adalah hukum-hukum pidana internasional. Itu sejarah lahirnya ya. Jadi dari tadi 2 pengadilan yang masih dianggap ya internasional di Yugoslavia dan di Rwanda, muncullah yang namanya Statuta Roma tahun 98
Dan Statuta Roma itulah yang menjadi payung hukum dari International Criminal Code yang ada di Den Haag. Den Haag, Belanda. Ya. Jadi kalau kalian sering nonton film ya, ada tuh di pengadilan-pengadilan ICC itu di Belanda, nanti bisa kalian lihat gimana sih prosesnya. Jadi sama seperti Mahkamah Konstitusi kita juga gitu. Ada hakimnya, ya ada pengacaranya, ada juga penuntut umumnya, ya ada juga yang dia itu penggugat, tergugat, ya atau ada juga tersangkanya. Jadi ICC nggak hanya pidana, ya bisa juga dia memproses secara keperdataan, ya. Kemudian, ya ke bahan lagi. Ibu juga akan jelaskan sedikit tentang asas-asas, ya, asas-asas di dalam hukum pidana internasional, ya. Jadi asas-asasnya juga hampir-hampir mirip, ya. Asas-asasnya itu hampir mirip dengan asas yang ada di Indonesia. Ya. Asas dalam HPI yang kita anut ada juga kemiripannya ya, yaitu nullum delictum nulla puna sine privilegi punali, ya, asas legalitas. Kemudian ada non retroaktif, ya, tidak boleh berlaku surut. Kemudian ada asas kesalahan, ada asas praduga tak bersalah, dan ada asas nebis in idem. Nebis in idem ini artinya seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini juga dikenal dengan principle of double jeopardy, ya. Kemudian tadi itu 5 ya, asas HPI yang berasal dari hukum pidana kita. Yaitu nullum delictum, nulla puna sine atau asas legalitas, kemudian asas non retroaktif, asas kesalahan, asas praduga tak bersalah, dan asas nebis in idem. Nah, kemudian ada lagi asas HPI yang lain yang dia itu ada dalam hukum internasional kita, yaitu asas kemerdekaan, asas non intervensi, asas hidup berdampingan dengan damai, asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, jadi itu diingat, mana tahu masuk ujian ya kan. Ada 5 asas secara hukum pidana nasional yang masuk ke HPI internasional. Ya, asas legalitas, asas non retroaktif, asas kesalahan, asas praduga tak bersalah, dan nebis in idem. Kemudian yang dia masuk ke dalam HPI secara internasional adalah asas kemerdekaan, asas non intervensi, asas hidup berdampingan dengan damai, dan asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi memang ujung-ujungnya untuk HPI ini lebih banyak kepada hukum dan HAM, ya, hukum dan hak asasi manusia, seperti itu. Nah, kalau case-case tentang kepulauan itu gimana, Bu? Kan ada ya waktu zaman Megawati, pulau-pulau kita itu lepas ya, Pulau Ligitan ya, kalau Ibu nggak salah ya. Itu gimana? Itu dibawa ke HPI ya seperti apa? Iya, tetap bisa. Ya, itu tetap bisa masuk ke dalam ICC. Hanya saja ya seperti itu. Kita menang nggak dalam proses pembuktian bahwasanya pulau tersebut itu kepemilikan kita, atau memang Malaysia bisa membuktikan bahwasanya pulau itu ada milik mereka. Jadi tentang tidak hanya tentang pemidanaan saja ya, tapi tentang perdata atau tentang administrasi ya, administrasi dari sebuah negara ya, khususnya tentang kepulauan tadi, itu juga bisa dia diproses secara internasional di ICC, International Criminal Court ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi sekilas saja lah ya tentang sejarah hukum pidana internasional ya. Kemudian tadi tentang asas-asas yang harus kalian ingat ya. Ribut kali ya di tempat Ibu. Sore udah riuh rame ya kan. Udah makin sore makin rame. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Sahira?
Nggak ada, Bu. Oke, pas. Febrianto mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pas ya, baik, karena pas Ibu Angga mungkin sudah paham lah ya, karena untuk di awal ini tadi Ibu udah jelaskan tentang subjek dan sumber hukum. Kemudian di pertemuan kedua Ibu udah jelaskan tentang sedikit sejarah ya, sejarah HPI dengan statuta Romanya, dengan ICC-nya ya. Nah, kemudian juga terkait dengan asas-asas. Jadi asas HPI sekali lagi balikan dia ada menggunakan asas pidana kita, mulai dari asas legalitas sampai asas nebis in idem. Kemudian secara hukum internasional masuk ke HPI itu pakai yang namanya tadi asas hidup berdampingan, ya kan, asas penghormatan, ya. Kemudian asas menghormati hukum dan hak asasi manusia, ya. Jadi diingat 4 poin tadi, ya. Sumber hukum, subjek hukum, sejarah, dan asas-asas yang ada dalam hukum pidana internasional. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhirin kali ya perkuliahan kita hari ini, ya. Dan kita akan jumpa lagi di Sabtu depan. Jadi Jumat ini karena Ibu besok mau pergi, makanya tidak bisa Zoom. Jadi kita akan Zoom Sabtu depan. Apakah sekali 2 kali nanti Ibu akan cek terkait dengan absensi kita di portal Ibu. Ya. Oh ini Bu, kan kita kan sekali pertemuan kan absen 2 kali Bu. Iya, absen 2 kali. Ya ini ya 2 kali dan 4 kali lah berarti kalian absen. Iya 4 kali ya benar. Ya. Oke, Ya, kenapa Febrianto? Malas sekali kamu Zoom rupanya. Bukannya maksudnya berarti kita pertemuannya cepat Bu. Oh ya cepat lah, ya cepat kita gitu, selesai. Cuma masalahnya kalian kasihan rugi ya kan. Rugi di materi, makanya satu Zoom tadi buat 2 kali apa kan, 2 materi, subjek, sumber, benar. sama sejarah dan juga sama asas ya. Oke, mungkin Ibu akhirin saja perkuliahan kita. Sampai jumpa hari Sabtu depan ya di jam 3 sore ya. Terima kasih Bu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.